Bismillahirrahmanirrahim. 24 jam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang keenam, adabul libas. Adab berpakaian. Pertama, hendaknya ketika kita memakai pakaian, kita mulai dengan memasang niat yang baik. Di antara niat yang baik, niat dengan kita memakai pakaian atau baju zahir, Allah memakai pakaian kita baju batin, yaitu taqwa Allah. Wa khairul libas at-taqwa. Sebaik-baik pakaian yang dipakai seseorang adalah taqwa. Niat menutup aurat, karena kita diwajibkan untuk menutup aurat. Aurat laki-laki dan aurat perempuan yang sudah disebutkan oleh ulama, disebutkan oleh fuqaha. Jika menutup aurat itu wajib hukumnya, maka dengan berpakaian kita niat menutup aurat mendapatkan pahala wajib. Juga perlu kita niat menunjukkan nikmat Allah. Pakaian termasuk nikmat. Allah berfirman, "Fa bi ni'mati rabbika fahaddits." Dengan nikmat Allah tunjukkan. Maka kita berpakaian, terutama jika pakaian itu baru atau di hari-hari Idul Fitri, Idul Adha, maka ditambah untuk menunjukkan nikmat Allah dan membaca doa yang akan kita dengar nanti. Niat menyerupai orang-orang saleh, terutama jika kita berpakaian seperti pakaian mereka, pakai sorban, pakai kopiah, pakai imamah, pakai jubah. Ini pakaiannya para salihin. Fa illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Jika tidak bisa seperti mereka amal solehnya, maka hendaknya kita menyerupai mereka. Dan tidak ada salahnya walaupun dalam sisi pakaian. Karena menyerupai orang mulia, insya Allah akan menjadi mulia. Dan banyak niat-niat yang lain. Dan kita akhiri niat seperti niat para salihin. Nawaina kama nawa aslafun salihin. Sehingga setiap niat kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita ketika berpakaian jangan sampai ada terlintas dalam hati iftikharan wa kibriyaan. Jangan sampai pakai pakaian untuk menyombongkan diri. Karena pakaian bermerek, sarung bermerek, tas bermerek, sandal bermerek. Ini jangan sampai. Enggak ada masalah. Bermerek bukan menjadi suatu kesalahan, tapi ketika kita membelinya, memakainya untuk membanggakan diri, untuk kesombongan, itu yang bahaya. Karena ada riwayat siapa yang menggunakan pakaian untuk kesombongan, untuk bersombong-sombong, dia tunjukkan ini pakaian bermerek, tas bermerek, sepatu bermerek, maka Allah akan menghinakan dia di hari kiamat. Na'udzubillah. Yang kedua, setelah niat, hendaknya kita membaca bismillah. Dan jika itu pakaian yang baru, maka sunnah bagi yang melihat. Bagi yang melihat mendoakan ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan sa'ida. Pakailah pakaian baru, hiduplah hidup mulia, dan ketika datang ajal hendaknya Anda meninggal dalam keadaan kemuliaan dan syahid fisabilillah. Ini sunnah diucapkan bagi yang melihat seseorang pakai pakaian baru.
Disunnahkan untuk memulai dengan anggota badan yang kanan jika itu bisa, seperti baju pakai kanan, celana kaki kanan, dan melepasnya dimulai dengan yang kiri. Wahai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam banyak hal yang baik beliau memulai dengan kanan dan ketika membukanya dengan yang kiri. Ada doa yang sunnah untuk dibaca ketika kita berpakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puja dan puji bagi Allah memberi aku pakaian. Ini menunjukkan bahwa pakaian Allah yang beri. Karena ada hadis qudsi yang mengatakan, ya ibadi wahai hambaku, kamu itu enggak punya pakaian telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah kepada aku pakaian. Maka kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah yang memberi kami pakaian. Wa razaqani, dan memberikan kepada kami rezeki tanpa usaha dan jerih payah dari kami, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah lagi di sini adab untuk memakai cincin. Cincin bagi laki-laki dari perak di tangan kanan dan di kelingking ya. Di kelingking kanan. Gini, seperti gini ya. Nah. Ini adab kita berpakaian sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan adab ini membuat kita mendapatkan pahala dengan berpakaian zahir, dan Allah memberi pakaian batin kita dengan taqwa Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.